Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Luvita Dwi Putri Anggraini, perwakilan dari kelompok 9 selaku moderator dan pemateri. Di hari yang cerah ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi strategi pembelajaran induktif. Kelompok kami terdiri dari Dita Yudi Ariyanti, Luvita Dwi Putri Anggraini, Anissa Zahra, dan Ayu Ratnasari. Pengertian strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tadi. Biasanya pembelajaran dilakukan dengan cara eksperimen, diskusi, dan demonstrasi. Strategi induktif dalam pembelajaran merupakan strategi yang direncanakan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kreatif melalui observasi, membandingkan, menemukan pola, dan menggeneralisasikan. Yamin menyebutkan bahwa strategi induktif adalah strategi yang dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari pengajaran. Dapat disimpulkan, pengertian dari strategi induktif menurut kelompok kami adalah strategi pembelajaran mengembangkan pemikiran tingkat tinggi serta dapat diketahui ketika guru memberi konsep yang telah dikembangkan dan kemudian guru mendorong dan menarik rasa ingin tahu siswa akan hal baru sehingga siswa dapat mengikuti dan mengembangkan konsep yang diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran induktif. Pertama, strategi induktif dirancang dan dikembangkan oleh Hilda Toba dengan tujuan untuk mendorong para pelajar menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan nama suatu konsep, dan menjajaki berbagai cara yang dapat menjadikan para pelajar lebih terampil. Kedua, tujuannya adalah suatu strategi yang direncanakan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kreatif. Selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran induktif. Pertama, peran guru bukan sebagai pemberi pengetahuan. Di sini guru lebih menciptakan dan membimbing pembelajaran di kelas di mana siswa terlibat untuk melakukan kegiatan-kegiatan induktif. Kedua, siswa terlibat aktif dalam kegiatan induktif. Guru memicu siswa untuk berpikir lebih kritis. Di sini guru membantu untuk siswa berpikir melalui gagasan-gagasan siswa sendiri dan membantu siswa untuk memformulasikan pengalaman-pengalaman bermakna. Ketiga, siswa menerima tantangan untuk menemukan sesuatu secara mandiri. Di sini siswa tidak diberitahu jawaban secara langsung oleh guru. Karakteristik strategi pembelajaran induktif. 1. Penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif. 2. Berstruktur rendah. 3.
Penggunaan waktu yang kurang efisien. 4. Memberikan kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Kelemahan strategi pembelajaran induktif. 1. Model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi-ilustrasi. 2. Tingkat keefektifan model pembelajaran induktif ini jadinya sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan membuat siswa berpikir. 3. Model pembelajaran ini sangat tergantung pada lingkungan eksternal. Guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif agar siswa merasa aman dan tak malu atau takut mengeluarkan pendapatnya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara sempurna. 4. Memerlukan banyak waktu. Kadang-kadang, hanya sebagian siswa yang terlibat secara aktif menyampaikan pendapat. 5. Guru wajib melakukan pembimbingan atau memberi arahan jika ternyata banyak siswa punya pemahaman yang salah. 6. Sifat dan rumus yang diperoleh masih memerlukan latihan atau aplikasi untuk memahaminya. Kelebihan strategi pembelajaran induktif menurut Hudoyono 1990. 1. Guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. 2. Ketika siswa telah mempunyai gambaran umum tentang materi pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu. 3. Strategi pembelajaran induktif menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang mendalam dalam hal proses belajar. Menurut Sagala 2010, 1. Memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha sendiri atau menemukan sendiri suatu konsep sehingga akan diingat dengan lebih baik. 2. Pembelajaran lebih terarah. 3. Murid memahami sifat atau rumus melalui serangkaian contoh. Kalau terjadi keraguan mengenai pengertian, dapat segera diatasi sejak masih awal. Sintak strategi pembelajaran induktif. Dalam sintak strategi pembelajaran induktif ini terdapat 3 tahap. Tahap pertama, pembentukan konsep. Guru mengajak siswa untuk membentuk dan mengembangkan konsep yang dapat digunakan untuk memproses informasi selanjutnya. Di tahap 1, ada 3 fase. Fase 1, mengidentifikasi dan menyebutkan data satu persatu. Siswa diminta untuk melakukan sesuatu terhadap data, yaitu menyebutkan data-data yang relevan dengan masalah. Fase 2, mengelompokkan data. Siswa diminta untuk mengelompokkan data-data tersebut ke dalam kategori berdasarkan persamaan. Fase 3, memberi nama atau label. Kemudian siswa diminta untuk memberi nama atau label pada tiap kategori yang dibentuk tersebut. Tahap 2, interpretasi data. Di tahap 2 ada 3 fase juga. Fase 1,
mengidentifikasi dimensi-dimensi. Siswa diminta untuk mengidentifikasi data atau butir-butir informasi yang telah dikelompokkan dan diberi nama. Fase 2. Menjelaskan dimensi-dimensi. Siswa diminta untuk menjelaskan butir-butir informasi yang telah diidentifikasi tersebut. Misalnya, meminta siswa untuk menghubungkan hal yang satu dengan yang lain. Fase 3. Membuat kesimpulan. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Dan tahap terakhir, yaitu tahap 3, aplikasi prinsip. Di dalam tahap 3 ini juga terdapat 3 fase. Fase 1, memprediksi akibat atau konsekuensi dan membuat hipotesis. Siswa diminta untuk memprediksi akibat yang akan terjadi dan membuat hipotesis. Fase 2, menjelaskan alasan-alasan yang mendukung prediksi dan hipotesis. Siswa mencoba untuk menjelaskan alasan-alasan yang mereka buat. Fase 3, menguji prediksi. Siswa diminta untuk membuktikan dari prediksi-prediksi yang mereka buat. Berikut ini implementasi strategi pembelajaran induktif. Strategi ini diimplementasikan pada kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menulis perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Yang ketujuh, dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Yang kedelapan, setelah mengidentifikasi gerak, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Pada layar di atas terdapat bagan kegiatan implementasi. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatannya yaitu, untuk yang pertama, guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan dilanjut dengan lagu nasional. Keempat, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kelima, guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Keenam, guru melaksanakan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan tentang kegiatan menari yang pernah dilakukan siswa. Untuk yang terakhir yaitu pembiasaan membaca 15 menit dan alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 10 menit. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Deskripsi kegiatannya, yang pertama, siswa membaca teks pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua, siswa menjawab pertanyaan guru tentang pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan teks yang dibaca. Ketiga, siswa mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Keempat, siswa menulis minimal 5 pertanyaan yang akan disampaikan pada orang tua.
Keenam, siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pertambahan kekuatan tangan saat bayi dan sudah besar. Untuk alokasi waktu yang digunakan yaitu 150 menit. Deskripsi kegiatan yang keenam yaitu kuat dan lemah tenaga juga digunakan dalam melakukan gerak tangan pada suatu tarian. Yang ketujuh, siswa berlatih menunjukkan gerakan tangan sedang mendorong meja. Yang kedelapan, lalu siswa mencoba menunjukkan gerakan tangan saat memegang kapas. Yang kesembilan, minta mereka untuk menjelaskan perbedaan dari keduanya. Yang ke-10, simpulan secara bersama-sama bahwa gerakan kuat adalah gerakan seperti mengangkat suatu beban, daya mengangkat tangan dengan penuh tekanan, dan yang terakhir yaitu siswa berlatih memperhatikan gerakan lemah dan gerakan kuat dalam sebuah tarian. Pada layar di atas terdapat dua contoh gerakan. Untuk gerakan yang pertama yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Yang kedua yaitu gerakan turunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Berikutnya yaitu gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Selanjutnya gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacukan tangan ke depan dengan kuat lalu dibalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan yang terakhir adalah gerakan keenam yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasi dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Hal ini melibatkan fase pertama untuk memprediksi akibat atau konsekuensi dalam membuat hipotesis. Yang kedua, siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa peningkatan terhadap materi termasuk proses perkembangan. Yang ketiga, siswa mengingat kembali cara penyelesaian soal penjumlahan. Hal ini termasuk fase kedua, menjelaskan alasan yang mendukung prediksi dan hipotesis. Yang keempat, siswa mengamati penjelasan tentang cara penyelesaian soal penjumlahan dengan nilai bilangan ribuan. Yang kelima, siswa diperkenalkan dengan cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh yang pertama, contoh penjumlahan pada teknik menyimpan yang terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Contoh yang kedua, contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Angka 2 pada bilangan 1200 ada pada tempat ratusan yang bernilai 200. Angka 9 pada bilangan 2900 ada pada tempat ratusan yang bernilai 900. Jadi 200 ditambah 900 sama dengan 1100. 1 ribuan pada bilangan 1100 berpindah tempat ke tempat ribuan, sehingga ditulis angka 1 pada gambar di atas. Untuk mempermudah menyelesaikannya, dapat juga menggunakan bantuan tabel nilai tempat. Berikut contoh dari penjumlahan dengan teknik menyimpan yang menggunakan bantuan tabel nilai tempat. Fase ketiga, menguji prediksi. Siswa berlatih mengerjakan soal pada buku teks sesuai contoh yang diberikan, seperti berikut. Di dalam bagian penutup yang dialokasikan waktu selama 15 menit. Yang pertama, guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Apa saja yang telah dipelajari hari ini? B. Bagaimana perasaan setelah berlatih menari dengan gerakan kuat dan lemah? Yang C. Apa kegiatan yang paling disukai? D. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut?
Bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Yang kedua, pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki buku tulis khusus untuk refleksi. Yang ketiga, kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin siswa dan diberi tugas untuk secara bergilir. Yang keempat, menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kelompok kita tentang implementasi strategi pembelajaran induktif. Semoga dapat membantu kalian.